Bab 278. Bab 278 tanpa penyesalan. Beku di tempatnya, Tang Wulin, Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan melihat rahang singa terbuka lebar. Detik berikutnya, semburan api memuntahkan. Itu kembali. Singa emas bermata tiga orang dewasa itu kembali. Apakah saya menyesal? Mereka berempat bertanya pada diri sendiri hal yang sama seperti dilalap api. Tang Wulin memutuskan sendiri. Tidak, saya tidak menyesal. Saya beruntung memiliki rekan seperti mereka. Xie memiliki pemikiran yang sama. Saya seorang pria, dan seorang pria tidak menebak-nebak keputusannya. Gu Yue juga tidak menyesal. Dia merasa sangat tenang. Melepaskan tulang jiwa adalah pilihan termudah baginya karena dia tidak pernah menginginkannya sejak awal. Su Xiaoyan merasa nyaman. Seperti yang lain, dia tidak menyesal. Mengapa saya menyesali sesuatu? Saya sudah membuat pilihan. Setidaknya ibu singa akan senang ketika dia melihat anaknya baik-baik saja. Mereka hanya data. Bagi kami, ini hanya dunia virtual, tetapi bagi mereka, ini adalah kenyataan. Tulang jiwa bisa mengubah hidup seseorang selamanya, tetapi bisa juga kehilangan anak. Dan visi mereka menjadi hitam. Detik berikutnya, cahaya bersinar melalui kegelapan saat kapsul logam mereka meluncur keluar dari dinding. Tang Wulin, Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan masing-masing berbaring dalam kapsul, dan mereka berempat duduk pada waktu yang sama. Mereka berada di ruang logam yang sama seperti sebelumnya. Layar besar menampilkan gua tempat mereka berada. Di dalam gua, induk singa meringkuk di sisi anaknya dan membungkusnya dalam cahaya kemasan. Cahaya menyembuhkan luka si anak, dan itu membuka matanya. Begitu dia melihat anaknya sadar kembali, ibu singa membawa anaknya ke dadanya, cahaya kemasan lembut mengelilingi mereka berdua. Tang Wulin dan teman-temannya diam-diam menyaksikan adegan itu diputar di layar. Untuk beberapa alasan, ketika mereka melihat ibu singa menggigit anaknya, beban di hati mereka menghilang. Mereka berempat tidak bisa menahan senyum. Tang Wulin adalah orang pertama yang keluar dari kapsul logamnya, kemudian dia berkeliling ruangan untuk membantu rekan timnya keluar dari kapsul mereka. Saya tidak menyesal, Tang Wulin menyeringai pada rekan satu timnya. Aku juga tidak ada penyesalan di sini. Hati nuraniku jelas. Tiga lainnya merespons dengan baik, berbagi senyum mengetahui yang sama. Tang Wulin mengulurkan tangan kanannya. Akrab dengan kepribadiannya, Gu Yue menempatkan tangannya di atasnya. Kemudian Xie dan Su Xiaoyan menempatkan tangan mereka di atas tangan mereka. Pada saat itu, tangan mereka yang bersatu melambangkan persahabatan mereka. Tiba-tiba, tepukan kuat terdengar di seluruh ruangan. Mereka berempat berbalik untuk melihat Shen Yi menonton mereka, mata penuh kekaguman. Saya telah mengawasi ujian masuk selama bertahun-tahun sekarang, tetapi saya masih ingat kapan saya mengambil ujian masuk. Saat itu, saya sama seperti kalian berempat. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Anda hanya mengambil tingkat tersulit dari uji coba ke-9. Tantangan yang Anda hadapi adalah yang paling sulit yang kami miliki. Uji coba ini menguji kesabaran Anda, kemampuan Anda untuk bertahan hidup, dan yang paling penting, karakter Anda. Aku menyesal telah menipumu sebelumnya. Karakter pribadi Anda adalah fokus sebenarnya dari uji coba ini. Jika tuan jiwa yang kuat tidak memiliki kebaikan, kejujuran, dan keadilan, mereka akan membahayakan seluruh federasi. Shrek Academy menolak untuk menerima orang-orang seperti itu. Tes pertamamu dalam uji coba ini menentukan apakah kamu memiliki kesabaran untuk menemukan lembah atau tidak. Tidak ada poin yang ditetapkan untuk tes pertama. Tes kedua memeriksa apakah Anda bisa mengenali kekuatan singa emas bermata tiga dan Das Gold Red Claw Bear. Untuk lulus ujian ketiga, Anda harus berani memasuki gua. Ini adalah tes yang paling penting dari ketiganya, dan Anda harus lulus untuk mendapatkan poin. Kamu menghadapi ujian keempat setelah bertemu singa-singa. Jika Anda kehilangan itu, Anda akan mendapat 0 poin. Namun, tes paling penting dalam keseluruhan uji coba ke-9 dimulai setelah Anda diberikan kemungkinan mendapatkan cincin jiwa dan tulang jiwa dari seekor singa-singa emas bermata tiga. Kamu dihadapkan pada suatu pilihan. Siapa yang akan mendapatkan cincin jiwa dan tulang jiwa yang berharga? Saya telah menyaksikan banyak tim yang berantakan pada keputusan ini, memunggungi teman-teman mereka dan berebut tulang jiwa karena keserakahan. Mereka akan dengan cepat turun ke jurang kejahatan. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi berbicara. Jadi ketika kamu memberitahu kami bahwa kita bisa bergabung dengan cincin jiwa dan tulang jiwa di dunia itu semua bohong. Tidak mungkin untuk menyatu dengan tulang jiwa di sana, kan? Petik 2. Kaisar yang menguntungkan, singa emas bermata tiga, baru muncul sekali dalam 20.000 tahun terakhir, kata Shen Yi. Bahkan jika Akademi Shrek memiliki banyak catatan terperinci di dalamnya, kita tidak akan dapat membuat tiruan sempurna dari mereka berdua, apalagi membiarkan peserta ujian menyerapnya. Itu hanya ilusi, tidak ada lagi. Petik 2.
Kata-katanya membuat ekspresi aneh muncul di wajah mereka berempat. Serius, itu hanya, jika Anda membunuh singa emas bermata tiga dan kemudian dengan tenang memutuskan siapa yang mendapat rampasan, semua orang akan mendapat 6 poin, lanjut Shen Yi. Namun, kalian berempat membuat keputusan yang melampaui imajinasi kami. Anda semua memilih untuk tidak membunuh. Petik 2. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Aku sekarang mengerti betapa baiknya kalian berempat. Seperti yang Anda lihat di layar sekarang, binatang buas juga makhluk hidup. Akademi Shrek tidak pernah menganjurkan pembantaian makhluk kejiwaan tanpa pikiran. Sayangnya, Great Stardow Forest hanya menurun sementara umat manusia telah tumbuh semakin kuat. Armor perang telah memberi kita keuntungan yang menentukan atas binatang buas. Manusia terlalu rakus untuk apa yang bisa ditawarkan binatang buas kepada kita, dan keserakahan itu menyebabkan binatang buas didorong ke ambang kepunahan. Jika kita dari Akademi Shrek berpartisipasi dalam ini, makhluk buas jiwa pasti sudah benar-benar musnah. Petik 2. Shen Yi dengan tenang menatap mata mereka berempat satu persatu. Kamu harus ingat bahwa, jika kamu menjadi murid Akademi Shrek, kamu tidak boleh memasuki hutan bintang besar Dou untuk berburu binatang buas. Petik 2. Mata Tang Wulin menyala dengan hormat. Meskipun dia baru berusia 13 tahun, dia sudah bisa memahami gravitasi kata-kata Shen Yi mengenai hubungan antara manusia dan binatang buas. Binatang buas-buas pasti ada, tetapi itu tidak berarti bahwa semua makhluk buas itu biadab. Menilai dari penampilanmu dalam uji coba ini, aku bisa memberimu skor terendah. Saya juga akan memberitahu Anda ini, jika Anda gagal dalam uji coba ini, Anda akan ditolak oleh Shrek Academy bahkan jika Anda telah memperoleh 80 poin penuh hingga sekarang. Kami menyebut ini sebagai persidangan yang menolak. Jika Anda kurang memiliki karakter moral, tidak ada yang lebih penting. Petik 2. Tang Wulin dan yang lainnya terkejut, tetapi diam-diam bersuka cita di dalam. Pilihan mereka tidak salah. Dengan kesimpulan dari persidangan ini, Tang Wulin memiliki 70 poin. Xie, Anda memiliki 61 poin. Su Xiaoyan dan Gu Yue masing-masing memiliki 60 poin dan 58 poin. Petik 2. 3 dari mereka sudah mendapatkan jumlah poin minimum yang diperlukan untuk lulus ujian. Sekarang, hanya Gu Yue yang tidak memiliki 2 poin. Ikuti aku. Petik 2. Shen Yi mengangguk kepada mereka saat dia mendorong membuka pintu yang mengarah keluar dari ruangan. Keempat siswa kelas 0 berbagi senyuman. Mereka satu percobaan singkat bergabung dengan Shrek Academy. Setelah semua upaya mereka, sudah hampir waktunya. Shen Yi memimpin mereka menyusuri lorong dan menaiki tangga ke atap tempat 3 orang menunggu mereka. Di tengah 3 adalah seorang pria tua berambut abu-abu. Di sebelah kirinya adalah Penatua Kai, Dou Luo Bulan Perak, dan di sebelah kanannya adalah Penatua yang telah melaksanakan persidangan pertama. Mereka bertiga berdiri berjajar, memeriksa para pendatang baru. Ekspresi Tang Wulin dan yang lainnya memburuk ketika mereka melihat Penatua Kai. Apa yang harus dia lakukan dengan persidangan terakhir? Bab 279. Bab 279 Kakek. Shen Yi berjalan mendekat dan membungkuk pada 3 tetua, lalu berdiri di samping. Persidangan ke-10 juga dikenal sebagai tinjauan 3 balai. Ketiga penatua ini akan mengevaluasi kinerja Anda sebelumnya dalam uji coba dan memberi Anda skor komprehensif yang akan ditambahkan ke total Anda, jelas Shen Yi. Review 3 hall, tetapi dengan Penatua Kai yang gagal kita 2 kali di sini, persidangan ini adalah. Tang Wulin melirik Gu Yue. Meskipun dia mengerutkan alisnya, matanya masih bersinar dengan cahaya yang membandel. Dia hanya kekurangan 2 poin. Uji coba ini, Penatua di tengah berbicara, suaranya dalam ketika dia berkata, Tang Wulin, datang. Petik 2. Tang Wulin buru-buru melangkah maju dan membungkuk. Nilai penuh untuk 7 percobaan dan 0 untuk 2 percobaan, performa Anda luar biasa, sangat luar biasa. Anda berani, bijaksana, dan pemimpin yang cakap. Kami telah mengawasi Anda sepanjang waktu. Namun, kami akan menunda skor Anda hingga nanti karena kami ingin Anda mengikuti uji coba rias. Petik 2. Uji coba rias. Tang Wulin berterima kasih kepada Penatua meskipun kebingungan dan dengan cepat kembali ke sisinya. Dengan 70 poin, dia aman. Xie, Penatua berambut abu-abu memanggil. Xie bergegas maju. Bakat Anda sedikit lebih tinggi dari rata-rata dan kesadaran situasional Anda buruk. Namun, Anda memiliki keberanian untuk memimpin lebih dulu dalam menghadapi bahaya. Jadi, secara keseluruhan, kinerja Anda memuaskan. Anda mendapat 6 poin. Petik 2. Terima kasih, Penatua. Xie menghela napas lega. Dia memiliki 61 poin sehingga dia takut mendapatkan skor negatif paling banyak. Lagi pula, penampilannya dalam beberapa cobaan cukup memalukan. Namun, yang tidak diketahui olehnya adalah bahwa prestasinya telah melampaui rata-rata. Su Xiaoyan.
Petik 2. Bakatmu biasa-biasa saja, tetapi keunikanmu terletak pada kendali absolutmu dengan atribut astrologi dari varian jiwamu. Tidak hanya itu, Anda bekerja dengan baik dengan tim Anda dan memiliki pikiran yang cerdas, tidak putus asa dengan kelemahan Anda. Potensi Anda sebenarnya cukup mengesankan. Jadi, Anda mendapat 7 poin. Petik 2. Terima kasih, Penatua. Su Xiaoyan tersenyum malu-malu saat dia kembali ke teman-temannya. Sekarang dia berhasil mengejar Xie. Gu Yue. Petik 2. Gu Yue naik dan membungkuk. Kali ini, Penatua berambut abu-abu itu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melihat ke Silver Moon Douluo di sisinya. Penatua Kai mendengus dingin. Gu Yue, kamu sombong dan kurang ajar. Meskipun Anda mungkin berbakat, Anda tidak memiliki kesadaran situasional dan telah memengaruhi seluruh tim Anda dengan tindakan Anda. Tidak hanya itu, Anda berdua impulsif dan tidak masuk akal. Saya tidak berpikir Anda cocok untuk Shrek Academy. 1 poin. Total Anda adalah 59. Petik 2. 1 poin. Dia hanya memberi Gu Yue 1 poin. Gu Yue mengangkat kepalanya untuk menatap Penatua Kai, menggigit bibirnya saat dia bergetar. Penatua berambut abu-abu berkata, Tang Wulin, Xie, Su Xiaoyan, Anda telah diterima di akademi. Tang Wulin, Anda akan mengambil sidang kelima lagi sebentar lagi. Gu Yue, kamu hanya punya 59 poin, jadi kamu bisa pergi sekarang. Petik 2. Tang Wulin, Xie, dan Su Xiaoyan terpana. 59 poin. Semua orang berbagi pendapat bahwa Gu Yue adalah yang paling menakjubkan dari mereka 4, namun dia hanya menerima 59 poin. Dia hanya 1 poin yang tidak berhasil masuk ke Akademi Shrek, tetapi 1 poin berarti dia ditolak dan harus kembali ke rumah sekarang. Ketika mereka pertama kali tiba di kota Shrek, mereka semua berasumsi bahwa jika hanya 1 dari mereka yang berhasil masuk ke Akademi Shrek, itu pasti Gu Yue. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan hasil ini. Gu Yue melingkarkan tangannya ke tinju yang keras, tetapi dengan kerasnya tetap berdiri di sana, wajahnya penuh kebanggaan. Sebuah tangan meraih bahunya, dia berbalik, dan tatapannya terhubung dengan mata tegas Tang Wulin. Dia mengumpulkan tubuh wanita itu yang gemetaran ke dalam pelukannya, lalu menatap lurus ke para tetua. Aku tidak menerima ini. Zuo Shi terkejut. Dia tidak akan terkejut jika Gu Yue mengucapkan kata-kata ini, tapi tidak, Tang Wulin yang mengatakannya. Mengapa kamu tidak menerima ini? Tang Wulin berkata, Tetua yang terhormat, bolehkah saya bertanya apakah Akademi Shrek adil? Senyum dingin terbentuk di bibir Penatua Kai. Tidak ada yang adil di dunia ini. Jika Anda ingin adil, maka Anda membutuhkan kekuatan. Keadilan diperjuangkan, tidak diberikan secara bebas dan sukarela. Tentu saja, itu dalam kondisi Anda cukup kuat untuk menekan semua orang. Petik 2. Tang Wulin tertegun. Dia tidak pernah mengharapkan balasan seperti itu. Dia mengangguk pada Penatua Kai dan membungkuk sedikit. Terima kasih atas saran Anda, saya telah belajar darinya. Karena beginilah keadaannya, saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Penatua, saya meninggalkan masuk Akademi Shrek saya. Suatu hari, saya akan kembali. Suatu hari ketika saya cukup kuat, saya akan kembali untuk menegakkan keadilan. Petik 2. Tang Wulin berbalik ke Xie dan Su Xiaoyan dan dengan tegas berkata, kalian berdua tidak perlu mengikuti saya, ini hanya milik saya dan bisnis Gu Yue. Anda harus tetap dan berkultivasi dengan baik. Petik 2. Xie terkekeh. Dia memasukkan tangannya ke saku celananya dan, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Tang Wulin, dengan santai berjalan mendekat. Karena bakatku hanya rata-rata, sepertinya Shrek Academy tidak menganggapku terlalu tinggi. Kapten, apakah Anda mencoba untuk membuang saya? Tidak mungkin. Kembali ketika Anda mengalahkan Das Gold Red Claw Bear dan membalas saya bersumpah akan mengikuti Anda selama sisa hidup saya. Saya hanya bisa menjadi kuat dengan mengikuti Anda. Saya suka rencanamu. Kami akan kembali ketika kami memiliki kekuatan untuk menuntut keadilan. Petik 2. Dia tiba di sebelah Tang Wulin dan meletakkan tangannya di bahu kaptennya. Lagi pula aku tidak pernah ingin menjadi guru jiwa, orang tuaku yang memaksaku. Tekanan di sini agak terlalu tinggi bagi saya. Ayo kembali sekarang. Su Xiaoyan juga berdiri di samping mereka. Berbicara seolah-olah ini adalah masalah sepele. Kalian, Tang Wulin kehilangan kata-kata. Dia berbalik ke Shen Yi. Guru Shen, permintaan maaf saya. Saya khawatir kami tidak memenuhi syarat untuk menjadi siswa Shrek. Dulunya itu adalah impian saya, tetapi sekarang impian saya telah hancur. Bolehkah saya bertanya di mana guru? Petik 2. Emosi berkobar di dalam hati Shen Yi saat dia menatap mereka. Pada saat itu, Penatua berambut abu-abu berkata dengan ekspresi suram, bagus, kalian semua benar-benar keras kepala. Keras kepala itu harus diajarkan kepada Anda. Sangat bagus, bagus sekali. Sekarang pergilah. Kalian semua bisa keluar sekarang. Petik 2.
Kata-katanya yang dingin mengejutkan keempat orang yang bersiap untuk pergi. Shen Yi mengirimi mereka pandangan yang bermakna saat dia dengan tenang menjelaskan, Penatua ini adalah guru kakak Wu, juga kakek buyutmu. Cepat dan beri hormat. Petik 2. Grand Teacher, guru-guru Wu. Jantung Tang Wulin berdebar kencang. Dia menarik lengan Gu Yue lalu membungkuk pada Zuo Si. Aku memberi hormat pada kakek. Petik 2. Xie Xie dan Su Xiaoyan dengan cepat mengikuti. Didorong oleh Tang Wulin, Gu Yue adalah orang terakhir yang membungkuk. Ekspresi Zuo Si meringankan beberapa nuansa, tetapi suaranya sedingin sebelumnya. Apakah kalian pikir kamu sesuatu yang luar biasa, meninggalkan segalanya demi temanmu ya? Kamu bodoh, Anda masing-masing adalah orang bodoh. Kenapa kau bahkan datang ke sini? Apakah itu untuk menunjukkan sikap keras kepala Anda? Kebanggaanmu, apakah kamu tidak tahu apa upaya itu? Yang Anda tahu adalah bagaimana berkelahi, tetapi tidak bagaimana memohon. Apakah Hu Zhangkong mengajari Anda sikap keras kepalanya? Benar-benar seperti yang mereka katakan, seperti guru, seperti siswa. Anda semua sekelompok orang bodoh yang keras kepala. Petik 2. Sudut mulut Shen Yi berkedut saat dia dengan diam-diam mengutuk. Bukankah kamu yang mengajar kakak senior? Apakah kata-kata Anda tidak berlaku untuk diri sendiri juga? Grand Teacher, boleh aku bertanya padamu? Su Xiaoyan bertanya dengan suara yang lucu. Mata Zuo Si bergeser padanya. Mata Su Xiaoyan menggenang, lalu memerah saat dia tersedak isak. Grand Teacher, apakah nenek ini lebih hebat darimu? Pertanyaannya benar-benar membuta Zuo Si, dan dia dibiarkan tidak dapat menjawab. Dia melirik Penatua Kai. Kami hampir sama. Petik 2. Air mata keluar dari sudut mata Su Xiaoyan sebelum mulai mengalir di wajahnya. Grand Teacher, konon dulu guru, selamanya ayah. Kami telah memperlakukan guru Wu seperti seorang ayah, dan guru Wu pasti memperlakukan Anda seperti ayah juga, jadi Anda adalah kakek kami. Bagaimana Anda bisa membiarkan cucu-cucu Anda diintimidasi ketika Anda menjadi Douluo Judul yang begitu kuat dan Master Armor Tempur? Kami akan memiliki cukup poin untuk lulus ujian sejak lama jika bukan karena nenek ini. Apakah itu karena kamu takut padanya, kamu tidak berbicara ketika cucumu diusir? Petik 2. Zuo Si tertegun. Dia terkenal karena cara-cara kuno dan keras kepala di seluruh Akademi Shrek, dan dia memiliki ekspresi tegas yang membuat semua siswa pengadilan dalam tunduk. Namun, dia tidak pernah mengharapkan gadis di depannya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku takut padanya. Dia secara tidak sengaja membiarkan pikirannya tergelincir. Su Xiaoyan, tenggorokan tersumbat dengan emosi, berkata, kamu tidak takut padanya, namun kamu tidak peduli ketika cucumu diusir. Setelah beberapa saat, Zuo Si berkata, itu benar. Mengapa saya tidak peduli jika cucu perempuan saya diusir? KUER, apa yang kamu coba tarik? Mengapa Anda menggertak cucu perempuan saya? Petik 2. Bab 280. Bab 280 peringkat kelima untuk skor penuh. Penatua Kai tertegun. Hentikan omong kosong. Anda seorang pertapa tua tanpa istri. Dari mana Anda mendapatkan cucu perempuan? Petik 2. Zuo Si mendengus. Gadis ini benar. Saya tidak peduli apa yang Anda katakan. Hari ini, saya ingin keempat anak ini bergabung dengan Shrek Academy. Jangan lupa skor akhir ditentukan oleh kita bertiga bersama. Anda mengatakan Gu Yue pantas 1 poin, dan saya pikir dia mendapatkan setidaknya 4 poin. Itu harus memberinya cukup untuk memasuki pelataran luar. Petik 2. Cukup dengan omong kosongmu. Suara Penatua Kai menetes dengan murka. Kami memutuskan ini sebelumnya. Apa yang kamu coba tarik sekarang? Tidak, saya menolak. Petik 2. Tang Wulin menunduk, jejak keraguan tumbuh di hatinya. Kakek itu benar-benar berubah pikiran dengan cepat. Lalu apa yang harus kamu terima? Jelas Zuo Si tidak menganggap keras kepala wanita itu dengan baik. Penatua Kai mengawasinya, cukup dingin untuk membeku. Apakah Anda lupa mengapa kami meminta Tang Wulin melakukan uji coba rias? Mata berkilauan, Zuo Si datang ke realisasi yang mengejutkan dan berbelok ke arah Tang Wulin. Kanan, uji coba rias. Menurut aturan Akademi Shrek, seorang siswa dapat membuat satu permintaan jika mereka mendapat nilai penuh pada semua cobaan. Tang Wulin, Anda berada di jalan menuju ini dalam 7 percobaan yang Anda dapatkan poin. Hanya 1 skor penuh lagi dan Anda dapat meminta poin tambahan untuk gadis itu. Petik 2. Tang Wulin mengalihkan pandangannya dari Zuo Si ke Penatua Kai. Tapi sidang keempat. Penatua Kai berkata, baik, saya akan memberi Anda 10 poin untuk persidangan keempat. Jika Anda mengatur skor sempurna untuk markup kelima, maka uji coba ke-10 Anda juga akan memiliki nilai penuh. Petik 2. Sidang kelima, tes profesi kedua. Meskipun Tang Wulin merasa ada sesuatu yang salah, dia tetap mengangguk. Baik, saya akan mengikuti uji coba rias. Petik 2. Gu Yue tetap diam sepanjang pertukaran. Tang Wulin telah melambaikan 1 jari di belakang punggungnya padanya sepanjang waktu,
memperingatkannya untuk tetap tenang, dan dia melakukannya dengan patuh untuk saat ini. Dia tidak bodoh. Tentu saja dia ingin masuk Akademi Shrek. Selain itu, teman-temannya akan mengikuti jika dia dipaksa untuk pergi, dan itu akan membahayakan masa depan mereka. Apa profesi kedua Anda? Apakah Anda percaya diri? Tanya Zuoxi. Tang Wulin menjawab tanpa ragu, saya yakin saya akan lolos ujian ini. Petik 2. Ini memicu dengusan dari Penatua Kai. Jangan terlalu percaya diri, bocah. Apakah Anda tahu persyaratan untuk mendapatkan skor penuh? Petik 2. Tang Wulin berkata, tolong beritahu saya, Penatua Kai. Petik 2. Tidak mungkin untuk mendapatkan skor penuh kecuali Anda telah mencapai peringkat kelima dalam profesi kedua Anda, Penatua Kai berkata. Mendengar kata-katanya, mata Zuoxi dan Shen Yi muncul lebar, hampir lucu. Kapan persidangan kelima mulai menuntut profesional tingkat 5? Kebanyakan lulusan pengadilan luar tidak mencapai level itu. Sebenarnya, bukankah itu persyaratan untuk masuk ke pengadilan dalam? Dia hanya seorang peserta ujian untuk pengadilan luar. Tang Wulin tercengang. Peringkat kelima, bagi pandai besi, mencapai peringkat kelima berarti mampu melakukan spirit refinement. Sayangnya, dia belum mencapainya. Tang Wulin berada di puncak peringkat keempat dan telah berada di peringkat keempat untuk beberapa waktu sekarang, tetapi ia tidak memiliki kekuatan jiwa yang diperlukan untuk maju lebih jauh, meskipun Mu Chen telah mengajarinya teknik pemurnian roh. Spirit Refinement adalah pembagi besar bagi pandai besi, memisahkan Grandmaster biasa dari pengrajin ahli. Ayam-ayam dari Phoenix, menjembatani celah itu seperti naik dari bumi ke surga. Untuk menempatkan ini dalam perspektif, ribuan logam yang dimurnikan diharuskan untuk membuat armor perang 1 kata, sedangkan armor perang 2 kata atau lebih tinggi harus ditempa menggunakan logam yang disempurnakan dengan roh. Tidak hanya itu, armor perang 1 kata tidak lebih kuat dari Mesya. Jadi hanya armor perang 2 kata dan lebih tinggi yang dianggap sebagai armor pertempuran nyata. Tang Wulin melirik Gu Yue, percikan kekhawatiran menetap di hatinya, tapi dia bertemu tatapannya dengan kelembutan yang tidak seperti yang lain. Saat dia menatap matanya, Tang Wulin diliputi dengan keberanian, berbalik ke Penatua Kai dan mengangguk. Aku akan melakukannya. Petik 2. Apa profesi kedua Anda? Zuoxi bertanya dengan mata menyipit. Pandai besi. Ikuti aku kemudian. Petik 2. 3 tetua membawanya ke sebuah ruangan, menginstruksikan anggota staf untuk mengeluarkan meja tempa dan logam langka. Zuoxi, Penatua Kai, dan Penatua Li berdiri di samping sementara rekan Tang Wulin mengawasi di belakangnya. Dia mendekati meja tempa, lalu, dia menutup matanya. Setelah serangkaian percobaan, Tang Wulin kelelahan secara mental dan fisik. Tidak hanya dia harus memikirkan dirinya sendiri, dia juga harus mengawasi teman-teman satu timnya, menghancurkan otaknya untuk mendapatkan masing-masing dari mereka di dalam pintu Akademi Shrek. Semua tanggung jawab ini sangat membebani dirinya, dan dia belum genap 14 tahun. Bahkan jika dia lebih dewasa daripada teman-temannya, dia masih anak laki-laki. Dia berdiri di sana merenungkan dalam diam. Spirit Refinement biasanya membutuhkan pandai besi untuk memiliki 4 cincin jiwa. Namun, karena kekuatan surgawi bawaannya dan bakat untuk menempa, Mu Chen mengatakan dia hanya membutuhkan 3 cincin untuk mencobanya. Spirit Refinement menghubungkan kekuatan jiwa seseorang dengan logam yang dimaksud. Dia perlu mengilhami logam dengan roh. Itu adalah proses bernafas kehidupan menjadi logam. Pousan Refinements mengeluarkan potensi penuh yang disembunyikan dalam bongkahan logam, tetapi Spirit Refinement benar-benar mengubah logam pada level fundamental. Agar berhasil dalam pemurnian semangat, tubuh dan pikiran Tang Wulin harus hidup berdampingan secara harmonis dan fokusnya harus mutlak. Pada saat selesai, dia harus menghidupkan logam itu. Bahkan, Mu Chen telah menyebutkan ini, untuk memperbaiki semangat adalah untuk menciptakan kehidupan. Tang Wulin mengingat evaluasi gurunya tentang Spirit Refinement dan meninjau teknik yang diperlukan, gambar yang tak terhitung melintas di benaknya. Dia berdiri di sana selama 1/4 jam penuh tanpa bergerak. Tidak ada yang memburunya. 3 tetua menyaksikan dalam diam. Akhirnya, Zuoxi menatap Penatua Kai dan berbisik, ada apa denganmu? Kenapa kau bertingkah gila? Apakah kamu sudah tenang? Petik 2. Bukankah kamu yang mengajar Zhang Kong bagaimana menjadi begitu keras kepala? Jadi, bagaimana dengan Anda? Penatua Kai balas. Apa yang ingin kamu capai dengan menetapkan persyaratan yang begitu tinggi? Sangat. Peringkat kelima. Terakhir kali saya periksa, Anda hanya perlu profesi kedua peringkat ketiga untuk mencetak nilai penuh. Apakah Anda pikir dia semacam keajaiban anak? Kapan Anda pernah mendengar tentang profesional tingkat 5 berusia 13 tahun? Petik 2. Senyum dingin terbentuk di bibir Penatua Kai. Kamu menggunakan kepura-puraan yang lemah untuk menciptakan situasi ini lebih awal, jadi mengapa itu penting jika aku mengambil satu langkah lebih jauh? Bagaimanapun, Anda hanya perlu memberikan beberapa penjelasan setelah ini. Tidakkah mudah membuat mereka tinggal?
Anak-anak ini jauh lebih dewasa daripada yang lain seusia mereka. Dia memutar matanya. Mereka perlu ditantang jika kita ingin mereka terus tumbuh. Semakin banyak tekanan yang mereka alami muda, semakin kuat mereka. Itu Tang Wulin adalah yang paling tangguh dari kelompok itu. Bagaimana lagi kita akan membuatnya mencapai potensi maksimalnya tanpa menempatkannya di tempat yang sempit? Saya yakin Anda tahu dia memamerkan cincin jiwa emas di persidangan keempat kan? Anda melihatnya beraksi di persidangan ke-9 juga. Dia memiliki keterampilan jiwa dari Das Gold Red Clawbear, jadi apa yang tidak bisa dia capai? Jika Anda tidak memaksanya, maka akankah ia memberikan segalanya? Petik 2. Zuoxi mendengus. Mari kita tunggu dan lihat saja. Petik 2. Pada saat itu, Tang Wulin membuka matanya, cahaya ungu berkelap-kelip di kedalaman mereka. Dia melesat ke rak logam dan mengambil imot yang terlalu dikenalnya, perak pekat. Perak pekat adalah logam pertama yang dia rasakan, dan dia memilih untuk menggunakannya kali ini juga. Dia meletakkannya di meja tempa dan menekan tombol, menurunkannya ke tungku untuk dikalsinasi. Dalam sekejap, palu peraknya yang berat muncul di tangannya. Dia memejamkan mata sekali lagi, kehilangan pola-pola seperti pembuluh darah yang membentang di seluruh palu dengan ujung jarinya. Seolah-olah darahnya meleleh ke mereka. Bab 281. Bab 281 hati adalah palu, jiwa marsial adalah pemandu. Pada saat itu, dia bukan lagi Tang Wulin sang penguasa jiwa, tetapi Tang Wulin pandai besi. Dia mengalami stagnasi selama 3 tahun di peringkat keempat. Namun demikian, ia terus menempa dan mengkonsolidasikan fondasinya di peringkat keempat. Mata Tang Wulin terbuka lebar dan dengan menekan sebuah tombol, bongkahan perak tebal muncul. Dia menarik napas dalam-dalam dan menegakkan punggungnya. Bocah ini tidak normal sama sekali. Penatua Kai berkata kepada Zuoxi. Dia juga memperhatikannya. Dilihat dari seberapa baik dia membawa dirinya sendiri, dia pasti memiliki guru yang baik. Saya tak sabar untuk melihat ketinggian apa yang akan ia capai dengan potensi dan fondasinya. Saya mendengar bahwa jenius terbesar Asosiasi Pandai Besi adalah seorang gadis muda bernama Musi, pandai besi peringkat keempat yang belum mencapai usia 20 tahun. Sepertinya aku harus mengunjungi Asosiasi Pandai Besi dan mencari anak ini tuan yang baik. Mungkin dia bisa mencapai level yang sama dengan Musi itu. Petik 2. Tang Wulin dimulai. 3 cincin renyah berdering di seluruh ruangan saat dia dengan ringan mengetuk logam dengan palu, memecah kesunyian. Kekuasaan menyatu di kaki Tang Wulin dan berlari di punggungnya, melonjak ke lengannya, lalu pergelangan tangannya. Tang Wulin memutar tubuhnya, udara bersiul melewati saat ia secara bersamaan mengayunkan kedua palu dalam serangan ledakan. Dua booming bergemuruh, suaranya cukup keras sehingga seluruh ruangan dan jendela kaca bergetar. Tuhanku, apakah dia menempa atau dia mencoba menghancurkan meja itu? Mata Zuoxi berkedip terkejut saat dia merasakan tubuhnya beresonansi dengan serangan Tang Wulin. Dia kemudian mengerutkan kening, dengan cepat melepaskan aura aneh untuk menghilangkan sensasi. Tang Wulin berputar, menggunakan momentum kekuatan rebound dari palu untuk menyerang perak yang berat dengan keganasan yang lebih besar dari sebelumnya. Ruangan itu bergema dengan ledakan suara yang dihasilkan. Namun, jika seseorang mendengarkan dengan hati-hati, ia dapat mendengar suara gemuruh yang lebih tenang dan terfragmentasi. Bom yang menggelegar dan gemuruh pelan perlahan menyatu menjadi ritme yang fantastis, setiap hentakan pukulannya liar dan memekakkan telinga. Namun, itu membuat darah semua orang berlomba dan jari-jari mereka bergerak-gerak. Tang Wulin terus menghujani palu di atas logam, masing-masing ayunan didukung oleh kekuatan penuhnya. Perak pekat itu mulai menyusut di bawah badai ganasnya, perlahan-lahan mengungkapkan transformasi menit yang mulai bersinar dengan kecemerlangan teredam. Zuoxi mengernyitkan alisnya, menoleh ke Penatua Kai ketika dia bertanya, apakah kamu pernah melihat penempaan seperti ini? Sepertinya saya tidak ingat pandai besi melakukannya dengan cara ini. Petik 2. Penatua Kai juga kebingungan. Saya setuju, itu jelas bukan teknik penempaan yang normal, tetapi itu sepertinya akrab. Saya rasa saya mengenalinya. Meskipun terlihat liar, ia memiliki ritme yang lembut untuk itu. Apakah kamu mendengarnya? Palu bocah ini tidak buruk. Mereka memiliki efek palu bertumpuk langka, dan dia benar-benar dapat sepenuhnya mengendalikan mereka. Dia pasti pandai besi peringkat ketiga setidaknya. Asosiasi Pandai Besi telah melakukannya dengan baik untuk menyembunyikan pandai besi tingkat 13 tahun seperti dia. Petik 2. Zuoxi tersenyum, matanya melengkung ke atas dengan puas. Seperti yang diharapkan dari kakekku. Petik 2. Penatua Kai memutar matanya ke arahnya. Ya, dia kakekmu. Hanya saja, jangan bertengkar dengan saya atas gadis itu. Petik 2. Dia mendengus menanggapi. Dia juga kakekku. Melihat bagaimana hubunganmu dengannya sudah sangat tegang, kurasa dia tidak akan mau menerima kamu sebagai tuannya. Anda tahu pepatah, ketika surga mendatangkan malapetaka, ada kemungkinan pengampunan,
tetapi ketika seseorang berdosa, tidak ada hukuman yang lolos. Petik 2. Palu Tangulin terbang lebih cepat dan lebih cepat bahkan ketika keduanya berbicara, berputar seperti tornado ketika dia memalu perak yang berat tanpa akhir. Logam menyusut dengan cepat di bawah serangannya, garis-garis nadinya menjadi lebih berbeda sementara suara ledakan berubah menjadi cincin yang tajam, tanda yang jelas dari logam yang bertransformasi pada tingkat fundamental. Tiga tetua Akademi Shrek adalah individu yang kuat, tetapi tidak ada yang pandai besi. Jika Mu Chen hadir, dia akan benar-benar terdiam. Tangulin memiliki 100 perak murni yang dihancurkan dalam 10 serangan. Palunya terus mendapatkan momentum dengan setiap serangan sampai tak lama, serangan ke-48 jatuh. Sebuah ledakan merobek udara, dengan cepat diikuti oleh pilar cahaya perak yang membumbung tinggi. Semua orang yang hadir bisa mendengar sorakan perak yang berat ketika cahaya itu terbang seperti naga yang meraung. Lengan Tangulin akhirnya berhenti. Matanya menyala ungu, dua cincin jiwa ungu muncul dari bawahnya. Dia ribuan memperbaikinya dengan roh. Ini kelas 1000 yang dimurnikan. Penatuali akhirnya memecah kesunyiannya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Baik Zuosi maupun Penatuakai bukanlah pandai besi, tetapi sebagai ahli yang kuat, mereka memiliki pemahaman dasar tentang pandai besi dan sama-sama tercengang. Pandai besi peringkat keempat harus mengolah logam kelas 2000, tetapi perak yang berat ini memiliki semangat dan merupakan logam mulia kelas 1000. Ini berarti Tangulin berada di puncak peringkat keempat. Ini jauh lebih mengejutkan daripada kecakapan tempurnya atau keterampilan kepemimpinannya. Tidak ada kata yang lebih baik untuk menggambarkannya selain monster. Faktanya, dia adalah monster yang melampaui semua monster lainnya. Cahaya ungu melesat dari mata Tangulin saat dia melangkah ke satu sisi logam. Dia mengetuknya dengan ringan, suara garing dan berdenting terdengar di udara. Seolah beresonansi, perak yang berat bernyanyi sebagai respons. Adegan yang jauh berbeda kemudian dimainkan. Tangulin mulai berputar-putar di sekitar logam, mengetuknya dengan ringan. Setiap ketukan membawa percikan cahaya putih, karena dia telah menanamkan kekuatan jiwa ke palu-palu. Sementara itu, Blue Silvergrass membungkus logam panas yang membakar. Helai layu, terbakar di bawah panas logam. Tetap saja, tidak sekalipun ekspresi Tangulin goyah. Dia terus melingkari logam sambil mengetuknya dengan lembut. Kalian berdua telah membuat kekacauan. Penatuali menghela nafas saat dia melirik Zuosi. Zuosi melihat ke atas. Maksud kamu apa? Penatuali menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh, saya berani mengatakan bahwa anak ini adalah jenius pandai besi terbesar dalam sejarah dunia. Pada usia 13 tahun, dia sudah berada di puncak peringkat keempat. Ini tidak pernah terjadi, tapi, bocah ini sebenarnya mencoba untuk memperbaiki semangat. Pemurnian roh jauh berbeda dari ribuan pemurnian karena seseorang harus memasukkan kehidupan ke dalam logam menggunakan jiwa bela diri seseorang sebagai jembatan. Ketika logam memiliki roh, itu tidak lebih dari 1000 tingkat pertama yang dimurnikan. Tetapi, jika ia memiliki semangat dan kehidupan, maka segala sesuatunya benar-benar berbeda. Ini tidak mungkin dicapai kecuali pandai besi memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Biasanya, pandai besi bahkan tidak menerima gagasan pemurnian roh sebelum mereka memiliki 4 cincin jiwa. Meski begitu, peluang untuk gagal masih tinggi. Setiap pemurnian roh adalah cobaan berat bagi pandai besi karena mereka harus menyelaraskan kekuatan jiwa, kekuatan hidup, dan logam bersama-sama, dan proses ini membebani pikiran. Anak ini hanya memiliki 2 cincin roh. Dia bahkan tidak siap untuk berusaha memperbaiki semangat. Jika dia gagal, dia akan menghadapi serangan balasan besar yang mungkin mustahil untuk pulih. Penatuali mengerang, kalian berdua benar-benar telah melakukannya sekarang. Jika ini menghancurkan masa depannya sebagai pandai besi, Anda akan menghadapi kemarahan Feng Wuyu. Petik 2. Zuosi mulai panik, bisakah kita masih menghentikannya? Penatuali menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kita tidak bisa, dia sudah mulai menghubungkan kekuatan hidupnya dengan logam. Gangguan apapun saat dia membimbing kehidupan ke dalam logam akan membahayakan dirinya, dan dia bahkan mungkin mati. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa bahwa kegagalan anak ini tidak akan menjadi akhir dari hidupnya sebagai pandai besi. Petik 2. Zuosi berputar untuk memelototi Penatuakai. Ini semua salahmu. Dia, bagaimanapun, tidak membawanya berbaring. Kenapa kamu tidak menghentikanku kalau begitu? Bagaimana aku bisa tahu pandai besi begitu aneh? Atau bocah ini adalah monster yang bisa mencoba peringkat kelima sekarang? Petik 2. Tangulin tidak menyadari diskusi ketiga tetua ini, tenggelam dalam dunianya sendiri. Metal memperoleh percikan kecerdasan dari roh setelah ribuan disempurnakan, dan itu adalah tugas jiwa bela diri untuk mengipasi itu, menjembatani kesenjangan antara itu dan kehidupan. Hati sebagai palu, jiwa bela diri sebagai penuntun, pikiran mereka menjadi satu dari 10.000 penyempurnaan kehidupan. Ini adalah spirit refinement. Bab 282.
Bab 282 Satu Langkah ke Surga. 10.000 Penyempurnaan Kehidupan. Perbedaan antara roh dan ribuan penyulingan sama besarnya seperti siang dan malam, sama seperti kekuatan baju perang satu kata versus dua kata. Begitu roh halus, logam disublimasikan ke tingkat yang lain. Karena alasan inilah pandai besi peringkat kelima lebih jarang dan tidak ada pengrajin mesia yang lebih lemah atau desainer dengan peringkat yang sama. Untuk menembus peringkat kelima, Tang Wulin hanya perlu untuk berhasil memperbaiki semangat sekali. Ini dianggap sebagai tonggak utama bagi pandai besi manapun. 3 tahun lalu, Mang Tian telah mencoba ini, dan meskipun dia berhasil, itu datang dengan harga. Tidak diketahui Tang Wulin, pria itu menderita beberapa luka sebagai akibatnya dan tidak dapat menahan permintaan tempa yang lebih maju sejak saat itu. Mu Chen tidak akan pernah mengizinkan Tang Wulin untuk memperbaiki semangat jika dia hadir. Untuk proses ini, tuntutan yang ditempatkan pada pikiran pandai besi itu sangat besar. Ini bisa berbahaya bagi master jiwa di tingkat Tang Wulin. Untungnya, Tang Wulin bukan pandai besi biasa. Dibandingkan dengan teman-temannya, kekuatan spiritualnya menjulang lebih dari 200 poin. Dengan ini, dia bisa menjaga pikiran yang jernih saat dia mencurahkan hati dan jiwanya untuk menempa. Tenggelam dalam hubungannya dengan perak yang berat, dia bisa merasakan kegembiraan dan ketakutannya. Ia takut mengambil langkah berikutnya, tetapi Tang Wulin membujuknya. 1 langkah ke surga, 10.000 perbaikan hidup. 10.000 perbaikan kehidupan adalah untuk terus terhubung dengan logam. Setiap keran mempertahankan semangat logam, menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya untuk mendapatkan kehidupan. Menumbuhkan kecerdasan dalam logam mirip dengan jiwa binatang. Untuk binatang buas, ada sedikit perbedaan dalam kecerdasan antara 10 tahun jiwa dan hewan normal. Namun, kecerdasan jiwa binatang meroket begitu mencapai level 1000 tahun, hingga menembus batas 10.000 tahun. Pada saat itu, kecerdasannya menyaingi manusia. Dari sana, ia mengumpulkan kebijaksanaan sampai mencapai tingkat 10.000 tahun di mana ia tidak kalah cerdasnya dengan manusia. Beast Soul level tinggi tidak lebih kuat hanya karena energi mereka tumbuh, tetapi juga karena peningkatan kecerdasan mereka. Logam tidak berbeda, semakin besar semangatnya, semakin dekat logam untuk mendapatkan egonya sendiri dan berubah pada level fundamental. Anehnya, di bawah ketukan lembut Tang Wulin, perak yang berat itu bergetar. Setiap keran membujuk ledakan cahaya, pola awan berputar mendorong jalannya ke permukaan logam. Saat bagian terbesarnya menyusut, perak itu semakin terang. Ini menandakan hubungan spiritual yang sukses antara Tang Wulin dan perak yang berat, mengisyaratkan proses yang lancar sampai akhir. Sekarang adalah masalah mempertahankan hubungan ini dan memimpin perak yang berat untuk mengubah dan menyelesaikan penyempurnaannya. Tang Wulin menggerakkan kekuatan jiwanya ke perak yang berat, menggunakan rumput blue silvernya sebagai jembatan. Meskipun dia mengandalkan metode surga misterius untuk memulihkan sebanyak mungkin kekuatan jiwa yang hilang, bongkahan perak yang berat adalah lubang tanpa dasar. Ini adalah masalah yang mengerikan. Saya harus berhasil. Penerimaan semua orang tergantung pada saya. Saya tidak punya pilihan selain berhasil. 3 tahun pengerasan tubuh dan pengalaman mendapatkan. Buah dari kerja kerasnya sekarang terungkap. Dia menghendaki setiap ons kekuatan dan keterampilan yang tersembunyi di sudut tubuhnya ke permukaan. Sejak 2 tahun sebelumnya, dia bisa menyaring 1000 tingkat pertama. Karena ketekunannya, Tang Wulin tidak membodohi sedikit pun, berusaha untuk memperbaiki fondasinya. Sekarang dia berdiri di puncak peringkat keempat. Dia hanya kekurangan kekuatan jiwa yang diperlukan untuk mengambil langkah selanjutnya. Kalau tidak, dia sudah lama berusaha untuk memperbaiki semangat. Dengan kekuatan penuh yang diungkapkannya, setiap pukulan dari palunya mengubah perak yang lebih berat dari sebelumnya. Hubungannya dengan logam mendorongnya ke ketinggian baru. Dia kemungkinan akan berhasil jika ini terus berlanjut. Apa yang paling menakutkan tentang pemurnian roh adalah kemungkinan pemutusan prematur. Jika ini terjadi, logam kehilangan semangat, mengubahnya menjadi normal, inert counterpart. Inilah sebabnya mengapa spirit refinement mahal untuk dicoba. Pandai besi yang tak terhitung jumlahnya gagal pada langkah ini dan tidak pernah menyeberang ke dunia berikutnya. Terlepas dari bakat dan keterampilan, uang adalah reagen yang membatasi. Pandai besi yang didukung oleh klan besar memiliki peluang lebih baik daripada yang lain. Mereka bisa berhasil melalui kekuatan sumber daya yang brutal. Kecepatan melingkar Tang Wulin dipercepat. Jika dia tahu Ghost Shadow Conflexing Track, prosesnya akan lebih lancar. Sayangnya, dia terpaksa menghabiskan poin kontribusinya pada item roh daripada seni rahasia Tangsek. Saat cahaya perak berkembang dan perak yang berat menyusut, palu Tang Wulin beresonansi dengan gumpalan perak dan memancarkan rona cahaya yang serupa. Vena merah tua merangkak di atas permukaan palu, tanda pengorbanan darahnya. Kedua palu ini selalu menemaninya dalam beberapa tahun terakhir, alat bantu untuk ribuan karya sulungnya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dia melakukan pengorbanan darah, dia memicu pertumbuhan palu,
ke titik di mana mereka sekarang kelas 1000 halus. Saat palu memukul perak berat secara bersamaan, koneksi aneh terbuka di antara mereka. Di bawah pemeriksaan yang cermat, orang akan melihat ukuran palu Tang Wulin yang menyusut. Mereka juga tumbuh lebih kecil dan lebih terang dengan setiap serangan. Konsumsi kekuatan jiwanya terlalu tinggi. 10 menit telah berlalu dan dia mendekati batas kemampuannya. Saat dia kehabisan, hubungannya dengan perak yang berat akan terputus. Meskipun permulaannya lancar, koneksi itu rapuh, dan bisa pecah kapan saja. Setelah roh pemurnian gagal, bongkahan perak yang berat ini akan menjadi tidak berguna dan rohnya akan mencoba untuk melahap pandai besi dalam kemarahannya. Bahkan pandai besi 4 cincin akan membutuhkan waktu lama untuk pulih dari serangan balik, belum lagi Tang Wulin yang memiliki 2 cincin. Mungkin, dia tidak akan pernah bisa pulih dari kemunduran seperti itu. Apa yang dapat saya? Kekuatan jiwaku hampir habis tapi aku belum selesai. Perak berat memiliki setitik kehidupan di dalamnya sekarang. Namun, saya masih perlu memberinya lebih banyak energi. Saya tidak bisa berhenti. Tidak peduli apa, saya tidak bisa berhenti. Mengencangkan tekadnya, langkah Tang Wulin berikutnya membuat semua orang tercengang. Dia memegang kedua palu di tangan kirinya, meraih ingot dengan yang gratis. Tidak sekalipun hentakan berhenti. Ketika kulitnya bertemu dengan perak tebal, asap putih tebal dilepaskan dari permukaan logam, desis yang keras menembus udara. Tangannya mengejang karena sulur-sulur rasa sakit yang tajam, suhunya cukup untuk mencairkan tangan seseorang. Tapi Tang Wulin terhindar dari nasib ini. Selain beberapa gumpalan asap yang naik dari telapak tangannya, tidak ada yang tampak luar biasa. Dia memanggil kembali Blue Silver Grace-nya demi cincin jiwa emasnya, sisik emas muncul di lengannya. Dengan tekad kuat, Tang Wulin menekan belati rasa sakit yang menusuk ke tubuhnya, butiran-butiran keringat menetes di dahinya karena gelombang demi gelombang diabaikan, kekuatan jiwanya menipis oleh yang kedua. Dia memegang koneksi, meskipun esensi darah menggantikan kekuatan jiwa sebagai jembatan. Tang Wulin berteriak dengan tekad. Pakaiannya hancur berkeping-keping, memperlihatkan tubuh ramping dan kasar, sisik emas mengular di tubuh dan lengannya yang kencang. Sisiknya bersinar terang di bawah pengaruh tubuh naga emas. Kabut emas naik dari sisik-sisik, membungkus bongkahan perak yang berat. Ini mendorongnya untuk mengitari massa logam sekali lagi, memukul sisi-sisinya dengan 2 palu di tangan kirinya sepanjang waktu. Bab 283. Bab 283 Roh Halus. Saat Tang Wulin beralih ke jembatan esensi darah, dia merasakan kehidupan perak yang berat berkurang dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Namun, sebelum sisik muncul dari lengannya, esensi darahnya menyulut dan mengalir ke perak, memberi makan kekuatan hidup yang diperlukan untuk menstabilkan. Dengan esensi darah mengalir ke dalamnya, perak yang berat memperoleh kilau emas yang samar, kilau merah tua menyatu dengan cahaya peraknya juga. Dia mengganti kekuatan jiwa dengan esensi darah. Ketika ketiga tetua itu saling memandang, kegelisahan mengganggu ekspresi mereka. Namun, mata Tang Wulin berkilau. Aku bisa melakukan ini. Aku bisa mengganti kekuatan jiwaku dengan esensi darah untuk memperbaiki semangat. Alih-alih tidak menyadari suhu panas perak itu, ia memilih untuk tidak memanggil timbangannya sebelumnya dan membiarkan tangannya terbakar. Esensi darah merembes keluar dari celah di antara sisik-sisiknya, perak yang berat berdeguk saat meminumnya. Anehnya, ketika palunya melambat, sebagian dari perak yang berat itu akan terpisah dan melekat pada palunya saat kontak. Adegan ini membingungkan Tang Wulin sendiri. Namun, dia tidak peduli. Palunya bersorak dengan setiap serangan terhadap perak yang berat, dan dengan koneksi esensi darahnya, sensasinya sangat jernih. Ini adalah efek dasar pengorbanan darah. Karena palu-palunya memiliki kualitas tertinggi dan telah mengalami pengorbanan darah, dan dia saat ini menuangkan esensi darahnya ke perak yang berat, mereka bisa berubah ke tingkat berikutnya. Potongan perak berat tumbuh semakin kecil dan lebih kecil dan tangan kanan Tang Wulin turun lebih rendah dengan setiap serangan. Sementara itu, palu mendapatkan lapisan emas yang samar. Pola awan mengalami metamorfosis, sekarang menyerupai naga ganas memamerkan taringnya. Perak yang berat menyerap esensi darahnya lebih cepat daripada kekuatan jiwanya. Kelelahan menembus ke tulangnya. Saya harus bertahan, saya harus. Dia bertekad untuk menciptakan keajaiban. Melodi yang luar biasa terdengar di udara, ditimbulkan oleh gemerincing logam. Pada saat ini, semua orang pada malam menyaksikan keajaiban. Cahaya perak melemah, emas menempel pada palu Tang Wulin. Akhirnya, 1 ons perak berat tetap, sisanya telah diserap oleh palu. Tang Wulin gemetar, batuk seteguk darah ke sisa-sisa logam. Dia menyeret palu ke tangannya dan, mengangkatnya tinggi di atas kepalanya, jatuh seperti kilat. Guntur menggelegar saat cahaya keemasan melonjak 1,5 meter ke udara. Namun, bagian yang paling membingungkan adalah raungan naga bergemuruh melewati pilar cahaya, seolah-olah naga yang nyata melayang ke langit. Cahaya keemasan meledak dengan aura kehidupan, sensasi aneh untuk semua orang yang hadir.
Perak berat telah memperoleh kehidupan dan mendeklarasikan keberadaannya untuk didengar semua orang. Itu lahir, 1000 penyempurnaan dengan semangat, 10.000 penyempurnaan kehidupan. Sekarang, roh itu disempurnakan. Cahaya keemasan bertahan selama puluhan detik sebelum secara bertahap mati. Tang Wulin mengarahkan matanya pada palu. Palu-palunya benar-benar berwarna emas kusam, bentuk samar naga emas sekarang di permukaannya. Alih-alih menghubungkannya melalui darah, palu-palunya telah menjadi perpanjangan dari tubuhnya. Kilatan emas dan palu melebur ke tangannya. Memang, mereka bergabung ke tangannya dan bukan ke perangkat penyimpanannya. Menghidupkan arwah berarti menghubungkan kehidupan seseorang dengan logam. Logam halus roh bisa larut ke dalam tubuh pengguna. Inilah yang membuat produk sangat berharga. Siapapun yang ingin menggunakan logam halus roh harus hadir selama penempaan, memberi makan logam dengan darah mereka dengan tetes demi tetes. Ini adalah satu-satunya cara untuk melebur dengan logam halus setelah selesai. Ini juga alasan baju perang Wu Zhangkong langsung muncul begitu dia memanggilnya. Spirit Refinement menghubungkan pikiran seseorang dengan pikiran logam. Logam yang menyusun baju perang ada sebagai perpanjangan dari tubuh seseorang, dengan demikian, itu seperti bagian lain dari jiwa bela diri mereka, dan semua armor perang yang kuat berbagi sifat ini. Meskipun baju perang satu kata itu tangguh dan ringan, itu tidak bisa menahan lilin untuk baju perang dua kata, di mana logam halus roh menyatu dengan tubuh pengguna. Itu adalah baju perang pertempuran yang benar. Hanya dengan demikian efek amplifikasi armor pertempuran akan bersinar, memperkuat kekuatan armor dan ada sebagai salah satu bagian dari jiwa bela diri pengguna. Spirit Refinement bisa berevolusi menjadi Soul Refinement, tetapi Thousand Refinement tidak bisa berevolusi menjadi Spirit Refinement. Ini adalah celah yang tidak bisa dijembatani antara armor pertempuran satu kata dan dua kata. Memiliki armor perang dua kata memberi seseorang kekuatan yang mengesankan dari armor master pertempuran. Begitu palu menyatu ke dalam tubuhnya, Tang Wulin kehilangan semua kekuatan dan jatuh ke belakang, lurus seperti batang baja. Xie berhasil menangkapnya. Warna kulit Tang Wulin seputih salju, napasnya lemah. Setelah menghabiskan kekuatan jiwanya dan esensi darahnya, dia pingsan. Penatuakai dan Zuoxi berbagi pandangan, mulut terbuka. Dia berhasil. Zuoxi menganga. Dia berhasil, dia benar-benar berhasil dalam pemurnian roh. Dia pandai besi peringkat 15 berusia 13 tahun, pandai besi master. Masih bisakah dia disebut monster belaka? Bahkan Shrek Academy akan berebut untuk merekrutnya. Dia pasti seorang pandai besi surgawi masa depan. Di seluruh Douluo benua, hanya ada satu pengrajin surgawi. Karena ini, armor perang paling kuat di Akademi Shrek hanya 3 kata. Hanya pengrajin surgawi yang bisa menciptakan yang bisa membuat baju tempur pertempuran 4 kata. Jika Shrek Academy dapat mengangkatnya menjadi Divine Blacksmith, maka semua master armor tempur 3 kata kami akan bisa mendapatkan peningkatan. Pikiran itu menyalurkan segala macam kegembiraan melalui pembuluh darah Zuoxi, dan dia menelan ludah. Dia bergegas menuju Xie dan mengambil Tang Wulin ke dalam pelukannya. Kehabisan energi, Tang Wulin tertidur lelap, mata tertutup rapat. Xie membalikkan pandangannya pada Zuoxi. Grand Teacher, apa kita sudah selesai dengan ujian sekarang? Zuoxi mengangguk, matanya bersinar terang seperti bintang-bintang dan pada saat berikutnya, dia membungkus Xie dengan lampu merah, mengantarkannya ke samping. Aura merah di sekitar Zuoxi tampak hampir jasmani, memiliki kilau seperti batu giok merah. Aura menjulang tinggi di atas semua orang yang hadir, membebani mereka. Kemudian, itu mengangkat Tang Wulin ke udara. Mata Zuoxi berkedip merah ketika cahaya merah di sekitarnya melepaskan suara naga. Kemerahan mengental, raungan menjadi lebih jelas, perubahan yang terjadi pada Tang Wulin. Garis-garis emas menutupi tubuhnya seperti pembuluh darah darurat, seolah-olah kelahiran mereka dihasut oleh cahaya merah. Dibandingkan dengan sebelumnya, garis-garis ini jauh lebih redup. Meski begitu, mereka tampaknya mengisap cahaya merah, memasukkannya ke dalam tubuhnya. Wow, terlepas dari keterkejutannya, Zuoxi tidak menghentikan transmisi aura Crimson. Itu terus mengalir ke tubuh Tang Wulin, tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Jika bukan karena garis-garis emas yang menembus tubuhnya, bentuk Tang Wulin tidak akan terlihat, diselimuti aura kirmizi yang tebal. Penatuakai mendekati Gu Yue perlahan-lahan, tinju yang terakhir mengepal dan bernafas tertahan saat dia mengambil keadaan yang tidak biasa dari Tang Wulin. Dia tidak menatap pendekatan Penatuakai. Jangan berpikir bahwa kamu sudah selesai dengan tes sekarang setelah kamu lulus. Jika Anda tidak bertarung dengan Master Armor pada usia 20, Anda bisa melupakan memasuki pelataran dalam. Penatuakai mendengus lalu pergi. Gu Yue menutup telinga dengan kata-kata wanita tua itu, mencengkeram pandangan terowongan ke arah Tang Wulin. Wajah dipenuhi dengan kekhawatiran dan sakit hati. Penatuali memeriksa ketiga siswa itu, pandangannya tertuju pada Su Xiaoyan selama 1 detik. Sambil tersenyum, dia keluar dari daerah itu, lengan terlipat di belakangnya.
Bab 284. Bab 284 Master Craftsman. Saat Tang Wulin menyerap cahaya merah, pembuluh darah keemasan yang mengular di kulitnya semakin terasa. Dalam sekejap mata, sisik emas berdesir di lengan kanannya, esensi darahnya semakin kuat. Cahaya menghilang dari mata Zuozi dan dia mengarahkan tubuh Tang Wulin ke lantai, jari menarik aura merah dengan ikal. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi, ketika cahaya bersiap untuk meninggalkan tubuh Tang Wulin. Pola keemasan di kulitnya mengeluarkan raungan naga, mengisap kembali cahaya merah, tidak membiarkannya pergi. Zuozi bingung karena akalnya. Dia melambaikan tangannya, memutus koneksi aura ke Tang Wulin, hanya menyisakan sedikit cahaya merah untuk tubuh Tang Wulin untuk melahapnya. Setelah sebagian besar cahaya merah diserap, Tang Wulin menjadi terlihat. Garis-garis emas yang memetakan tubuhnya menyeruput sisa-sisa aura. Ini, 3 dari kelas 0 ternganga ketika mereka melihat pemandangan aneh, tapi Shen Yi tahu persis apa yang terjadi. Tanpa ragu, Tang Wulin melahap kekuatan jiwa Zuozi. Mengingat tingkat kultivasi Zuozi, jelas kekuatan jiwanya akan sangat padat. Namun seorang anak dengan hanya 2 cincin jiwa melahapnya. Ini berarti jiwa bela diri Tang Wulin menahan Zuozi. Bagaimana ini mungkin? Jiwa bela diri guru adalah naga giok merah. Itu bukan naga kelas 2, itu adalah jiwa bela diri tertinggi yang memiliki garis keturunan naga sejati. Zuozi mengulurkan jarinya dan menusuk Tang Wulin dengan seberkas merah. Sebuah erangan dilepaskan dari bibir Tang Wulin, dan perlahan-lahan dia membuka matanya. Tang Wulin merasa nyaman, sesuatu yang sudah lama tidak dialaminya. Dia kurang lemah dari sebelumnya dan kekuatan jiwanya dipenuhi sampai penuh. Segera esensi darahnya akan mencapai tingkat normal melalui bantuan sirkulasi kekuatan jiwa. Dia duduk, menggosok kepalanya. Pucatnya membuat salju kehilangan uangnya, setelah kehilangan begitu banyak darah. Tetapi pada akhirnya, dia berhasil. Kakek, Tang Wulin bangkit dan memberi hormat. Zuozi memasang ekspresi lembut. Kalian berempat, ikuti aku. Dia berbalik dan melangkah pergi. Gu Yue berlari ke sisi Tang Wulin dalam upaya untuk menenangkannya. Apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya dengan lembut. Tang Wulin mengangguk, senyum masam di bibirnya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Petik 2. Dia menghela napas lega. Mengapa kamu melakukan sesuatu yang sangat berisiko? Apakah Anda tahu seberapa banyak bahaya yang Anda alami sekarang? Jika Anda telah overdraft energi Anda lagi, Anda mungkin mengalami cedera permanen. Petik 2. Tang Wulin memilih untuk tersenyum lemah lembut, tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Anggota kelas 0 mengikuti Zuozi dan Shen Yi keluar dari ruangan. Meskipun Zuozi terlihat berjalan perlahan, mereka harus menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk mengikutinya. Kemana kita akan pergi? Tang Wulin merenungkan semangat pemurnian saat ia mengikuti di belakang Zuozi. Dia mendapat untung dari bencana kali ini. Entah bagaimana, ia mampu melewati dan berhasil meskipun belum memiliki cincin jiwa ketiganya. Dia tidak pernah berharap untuk menang, tetapi semata-mata karena kebetulan, palu-palunya juga terbuat dari perak berat dan dikorbankan demi darah, memungkinkan mereka menyerap logam yang telah dia tempa. Tang Wulin mengamati tangannya, dia bisa merasakan hubungan darah antara dia dan palu. Biasanya, ribuan logam olahan tidak bisa berevolusi dan menjadi halus. Namun, keadaan saat ini terlalu abnormal. Bahkan, keajaiban telah terjadi, difasilitasi oleh darahnya yang mengorbankan palu dan esensi darah. Meskipun dia tidak punya waktu untuk memeriksa palu saat ini, dia berharap mereka tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Dia telah memberi mereka beberapa kekuatan hidupnya, dan pada gilirannya, mereka menjadi perpanjangan dari keberadaannya. Itu adalah sensasi mistis. Dia juga merasakan kekuatan jiwanya menguat dan lebih harmonis dengan esensi darahnya setelah berhasil memurnikan roh. Pada kenyataannya, kekuatan jiwanya tidak ada di dekat level yang diperlukan untuk memurnikan roh. Esensi darahnya membantunya menebus kekurangan kekuatan jiwanya. Karena esensi darah Tang Wulin membawa energi Raja Naga Emas, itu dapat dianggap sebagai sumber energi yang tidak konvensional baginya. Dia bisa menggunakan energi ini untuk meningkatkan kemampuan tempurnya melalui tubuh naga emas, keterampilan jiwa dari cincin jiwa emasnya. Jadi, meskipun dia hanya memiliki 2 cincin, jika cincin jiwa esensi darahnya dihitung, dia akan memiliki total 3 cincin. Untuk berhasil dalam pemurnian roh, Pandai Besi membutuhkan keyakinan, dan itu hanya karena ia memiliki keyakinan yang kuat sehingga ia berhasil. Pemurnian roh pertama adalah yang paling penting bagi Pandai Besi. Upaya selanjutnya akan berjalan jauh lebih lancar. Tentu saja, Tang Wulin tidak berani mencobanya lagi sebelum dia mendapatkan cincin jiwa ketiganya. Bahaya memiliki basis budidaya yang tidak mencukupi menakutkan. Itu seperti yang dikatakan Gu Yue, dia tidak bisa mengandalkan keberuntungannya. Jika dia telah melakukan overdraft energi lagi dan kerusakannya tidak dapat dipulihkan, kegagalan persidangan akan menjadi masalah yang paling kecil. Namun,
Berhasil dalam pemurnian roh berarti dia telah naik ke tingkat Master Craftsman. Tang Wulin dipenuhi dengan kebanggaan. Dia adalah pengrajin guru berusia 13 tahun, yang termuda dalam sejarah untuk mencapai pemurnian roh. Dia telah membuat rekor yang menantang surga. Dia yakin tidak ada seorang pun selain dia yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Keempat mengejar Zuozi melalui kampus sampai akhirnya dia melambat ketika seseorang muncul. Itu adalah orang yang mereka semua kenal. Dia berlutut dengan punggung lurus dan benar, rambut biru panjang berjuntai di bahunya dan membuat pemandangan yang indah. Tang Wulin berteriak kaget dan bergegas ke sisi gurunya. Guru Wu. Memang, guru mereka, pria berjubah putih yang membawa pedang biru, sedingin langit yang membeku, Wu Zhangkong. Mendengar suara Tang Wulin, Wu Zhangkong mengangkat kepalanya. Dia menyaksikan keempat siswanya berlari ke arahnya, Shen Yi dan Zuozi yang seperti gunung mengikuti di belakang. Ketika tatapannya jatuh pada Zuozi, gemetar mencengkeram wujudnya. Wajah dinginnya mencair untuk mengungkapkan gejolak emosi yang bertikai di dalam dirinya. Sebelum murid-muridnya bahkan mencapai dia menoleh ke Zuozi dan bersujud, kepalanya jatuh ke tanah. Begitu dekat dengan sisi Wu Zhangkong, keempat siswanya berdiri di belakangnya dengan jantung berdebar saat menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Tang Wulin berlutut di sebelah Wu Zhangkong, memberi hormat kepada Zuozi juga. Dia mungkin tidak menyadari keadaan di sekitar gurunya dan Zuozi, tetapi dia cukup pintar untuk tahu apa yang harus dia lakukan. Pada contohnya, Xie, Su Xiaoyan dengan cepat berlutut, meninggalkan Gu Yue berdiri di belakang Tang Wulin. Daripada berlutut, dia duduk di samping Tang Wulin. Zuozi terputus-putus di pertengahan langkah. Dia tidak lagi mendekat dengan keganasan naga, tetapi ekspresinya tetap kaku. Beberapa langkah kemudian dan dia tepat di depan Wu Zhangkong. Berdiri. Petik 2. Terima kasih guru. Wu Zhangkong bertemu dengan tatapannya, terkejut mewarnai matanya. Aku bukan gurumu. Saya tidak memiliki murid yang menyusahkan Anda, kata Zuozi dengan dingin. Wu Zhangkong menundukkan kepalanya dalam diam, meskipun sesuatu yang tak terduga terjadi pada detik berikutnya. Cucu-cucu ini, aku akan mengenalinya. Petik 2. Mata Wu Zhangkong melebar dan dia bersujud sekali lagi. Terima kasih guru. Dia mengerti gurunya lebih baik dari orang lain. Zuozi keras kepala, keras, dan tidak kenal kompromi. Meskipun dia tidak secara eksplisit menyatakan dia memaafkan Wu Zhangkong, dia juga tidak mengesampingkan kemungkinan itu. Bab 285. Bab 285 Pulau Dewa Laut. Air mata mengalir di mata Wu Zhangkong ketika dia mengingat tahun-tahun yang dia habiskan di bawah guru yang ketat ini. Seorang guru adalah seorang ayah, namun saya. Ikuti aku. Zuozi mengerutkan alisnya lalu berbalik dan memasuki pelataran dalam. Guru, mendengar Wu Zhangkong memanggil, Zuozi berhenti bergerak. Saya salah. Petik 2. Tubuh besar Zuozi menjadi kaku sejenak sebelum dia terus berjalan, kali ini bergerak lebih cepat. Wu Zhangkong tersandung ketika dia berdiri, kakinya mati rasa. Tang Wulin bergegas untuk mendukungnya dan membantunya masuk ke pelataran dalam. Rumput hijau yang ramah menutupi tanah pelataran dalam, dan berbagai pohon dan semak meliputi area itu. Seperangkat patung agung berdiri agak lebih jauh. Tang Wulin langsung mengenali mereka sebagai penggambaran generasi pertama dari Shrek Seven Monsters, tokoh-tokoh legendaris yang juga dibicarakan dalam sejarah Sekte Tang. Persamaan dari 3 orang setengah baya berdiri di depan 7 tokoh legendaris itu, 2 pria dan 1 wanita. Sudah akrab dengan kisah Akademi Shrek, Tang Wulin hanya perlu waktu sejenak untuk menebak identitas mereka. Ketiganya adalah pendiri sejati Akademi Shrek. Di tengah berdiri Flander, presiden pertama Akademi Shrek. Pria di sebelah kirinya adalah yang dikenal sebagai Grandmaster, Guru Tang San, Yu Xiaogang. Di sebelah kanan adalah Liu Erlong. Bersama-sama, mereka dikenal sebagai segitiga besi emas. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan Shrek Academy dengan bantuan generasi pertama dari Shrek Seven Monsters. Zuozi berhenti di depan patung dan membungkuk. Wu Zhangkong dan Shen Yi melakukan hal yang sama. Mengikuti jejak mereka, Tang Wulin dan rekan-rekan satu timnya membungkuk juga. Setelah semua orang memberikan penghormatan, Zuozi belok kiri ke jalan kecil. Saat ia berjalan, Tang Wulin menemukan bahwa sebuah danau berwarna biru terbentang di luar pepohonan yang menjulang tinggi. Danau itu sejernih kristal. Malam telah tiba sekarang, dan air danau berkilau di bawah sinar rembulan ketika kabut menggantung di sekitar tanaman di sekitarnya untuk menciptakan suasana ketenangan yang murni. Tang Wulin langsung menyukai tempat ini. Sangat damai di sini. Zuozi melambaikan tangan, mengirimkan gelombang lampu merah yang menyelimuti semua orang. Suatu saat kaki Tang Wulin diletakkan dengan kuat di tanah. Di tempat berikutnya, dia menemukan dirinya di tempat yang sama sekali berbeda. Semua orang sekarang berada di sebuah pulau kecil di tengah danau. Sebuah pulau, mungkinkah ini Pulau Dewa Laut yang legendaris? Banyak rumor tentang Shrek Academy beredar di seluruh benua.
Mereka termasuk bisikan tentang bagian terpenting dari Akademi Shrek, serta intinya, Pulau Laut Dewa. Dikatakan bahwa Pulau Sigat berada di tengah Danau Sigat. Selain itu, satu tempat lain di Akademi Shrek disebut Sigat Pavilion. Semua keputusan paling penting Akademi Shrek dibuat di Pavilion Sigat. Dengan kata lain, apapun yang diputuskan akan mengirim gelombang ke seluruh benua. Tang Wulin bahkan tidak pernah berani membayangkan dia akan dapat mengunjungi Pulau Sigat begitu cepat. Pohon-pohon dan semak-semak Viridian tumbuh di mana-mana di pulau itu, seolah-olah itu adalah hutan mini. Zuozi membawa mereka lebih jauh ke pulau itu. Setelah mendaki 2 bukit, mereka tiba di sebuah rumah kayu berlantai 2. Dia membuka pintu, dan cahaya hangat membanjiri dari dalam. Ini rumahnya. Wu Zhangkong berhenti di ambang pintu, tatapan yang bertentangan di matanya. Sudah masuk, panggil Zuozi. Wu Zhangkong menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya, dan masuk. Keempat muridnya mengikuti di belakang. Rumah itu didekorasi secara sederhana. Semuanya dibuat dari kayu, termasuk kursi usang tempat Zuozi duduk. Shen Yi, besok, bawa anak-anak ini untuk didaftarkan. Tang Wulin mendapat skor penuh. Hitung poin untuk 3 lainnya seperti biasa. Zuozi mengalihkan pandangannya ke 4 siswa. Mulai saat ini dan seterusnya, kamu adalah siswa yang bekerja di lapangan luar. Petik 2. Ya, Shen Yi menanggapi dengan cepat. Apakah kamu akan pergi sekarang karena kamu telah membawa mereka ke sini? Zuozi melirik Wu Zhangkong. Saat itulah Wu Zhangkong berlutut. Aku tidak akan lari lagi, guru, katanya. Bahkan jika saya harus bekerja paruh waktu, saya ingin tetap tinggal. Saya tidak akan lari. Satu-satunya permintaan saya adalah Anda mengizinkan saya merawat Anda. Saya memahami bahwa seseorang tidak dapat hidup untuk dirinya sendiri. Saya membuat kesalahan saat itu, dan sekarang saya ingin menghabiskan sisa hidup saya menebusnya. Petik 2. Dia menundukkan kepalanya ke lantai, bersujud. Izinkan saya tinggal, guru. Petik 2. Sebelum kembali ke Akademi Shrek, Wu Zhangkong dengan keras kepala memegangi dendam masa lalunya. Namun, setelah tiba di tempat yang akrab ini, dendamnya hilang ketika dia melihat berapa umur gurunya. Zuozi tercengang. Dia tidak pernah berharap Wu Zhangkong mengatakan kata-kata seperti itu. Itu persis seperti yang dikatakan Penatua Kai. Suka guru, suka murid. Zuozi mengerti betapa keras kepala Wu Zhangkong. Dia baru saja menjemput Wu Zhangkong, seorang yatim piatu, saat jalan-jalan suatu hari. Karena Zuozi selalu mengejar puncak kekuatan, dia memiliki sangat sedikit murid, yang semuanya dia anggap anak-anaknya sendiri. Tapi di antara mereka semua, Wu Zhangkong tidak diragukan lagi adalah favoritnya. Hanya dia yang bisa menandingi keras kepala Zuozi. Dia bahkan mengincar puncak kekuatan juga. Namun terlepas dari sifatnya yang keras kepala, Wu Zhangkong dengan tulus mengakui kesalahannya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya Zuozi bisa membayangkan ini. Wu Zhangkong yang dia tahu akan memilih mati daripada menurunkan kepalanya. Guru, Shen Yi menarik lengan baju Zuozi, memohon dengan matanya. Baik, kamu bisa tinggal, kata Zuozi acuh tak acuh. Aku butuh seseorang untuk membuat teh dan menjaga rumah tetap rapi. Petik 2. Terima kasih, guru. Wu Zhangkong bersukacita. Keempat siswa diam-diam saling bertukar pandangan. Meskipun mereka masih anak-anak dan tidak yakin apa yang terjadi antara guru dan kakek mereka cukup pintar untuk melihat bahwa Zuozi tegas dalam berbicara tetapi lembut hatinya. Diam-diam Tang Wulin memberi isyarat kepada teman-temannya dan mereka berempat dengan cepat berkata, terima kasih, Grand Teacher. Wu Zhangkong berdiri dan berjalan untuk berdiri di sisi Zuozi. Mata dinginnya telah mencair dan sekarang penuh semangat. Itu adalah pertama kalinya Tang Wulin melihat gurunya begitu bersemangat. Zuozi mengangguk, lalu memandang Tang Wulin. Kamu akan mengunjungiku seminggu sekali sehingga aku bisa memeriksamu. Tubuhmu sangat aneh. Terlepas dari kenyataan bahwa jiwa bela diri Anda hanya rumput Blue Silver, esensi darah Anda sangat kuat. Saya memperhatikan perubahan pada tubuh Anda saat Anda menempa dan saya yakin Anda tidak memiliki jiwa bela diri kedua. Kekuatan cincin jiwa emas itu tampaknya merupakan cincin jiwa khusus yang berasal dari darahmu. Saya pikir Anda agak mirip dengan saya. Setelah Anda menetap, datang mengunjungi saya minggu depan ketika Anda memiliki hari libur, dan saya akan memeriksa tubuh Anda. Petik 2. Iya nih, terima kasih, Grand Teacher, kata Tang Wulin, nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa kakeknya ini adalah tokoh utama di Akademi Shrek. Zuozi mengalihkan pandangannya ke Su Xiaoyan, Xie Xie, dan Gu Yue. Kalian semua harus bekerja keras. Seperti yang Penatua Kai katakan, Anda akan menjadi siswa yang bekerja sejak Anda terlambat mengikuti ujian. Untuk memasuki pelataran dalam, Anda harus menjadi Master Armor pertempuran satu kata pada saat Anda menginjak usia 20. Anda masih memiliki jalan panjang dan 6 tahun lagi untuk melakukannya.
Beristirahat di sini malam ini dan Shen Yi akan membawa Anda untuk menyelesaikan proses pendaftaran di pagi hari. Petik 2. Iya nih, terima kasih, Grand Teacher. Petik 2. Dari 4 siswa, Zuo Si jelas menganggap Tang Wulin yang paling penting, fakta yang bahkan membuat Xie iri. Tetapi bagaimanapun juga, mereka telah berhasil. Mereka sekarang adalah siswa Akademi Shrek. Mereka bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi dan menyatakan diri mereka sebagai bagian dari Akademi Shrek. Adapun menjadi Master Armor pertempuran satu kata sebelum mereka berusia 20, itu adalah tugas yang menakutkan. Menjadi Master Armor pertempuran satu kata berarti memiliki setidaknya 5 cincin jiwa. Zuo Si berbalik dan mulai menaiki tangga. Shen Yi menatap Wu Zhangkong dengan penuh makna. Saat itulah dia pergi dan membantu Zuo Si menaiki tangga. Alih-alih berjuang bebas dari pelukan Wu Zhangkong, Zuo Si hanya menerima bantuan. Setelah bertahun-tahun berpisah, masalah antara guru dan murid tampaknya telah diselesaikan. Melihat kakek dan gurunya telah pergi, Su Xiaoyan menyelinap ke sisi Shen Yi dan bertanya, apa yang terjadi antara guru dan Grand Teacher? Apakah sesuatu terjadi di masa lalu? Petik 2. Shen Yi meliriknya, itu hanya perbedaan keyakinan, jawabnya. Dalam arti tertentu, gurumu tidak salah. Namun, kakekmu juga tidak. Masalah di antara mereka muncul dari kombinasi berbagai faktor, tetapi mereka telah menyelesaikan masalah sekarang, jadi semuanya baik-baik saja. Ayo, aku akan membawa anak-anakmu ke suatu tempat kamu bisa beristirahat. Saya ingin Anda tahu, bahkan murid-murid pelataran dalam tidak memiliki hak istimewa untuk datang ke Pulau Sigat. Anda harus menganggap diri Anda beruntung memiliki kesempatan ini. Petik 2. Bab 286. Bab 286 Mimpi Battle Armor. Dengan Wu Zhangkong dan Zuo Si menyelesaikan perbedaan mereka, Shen Yi berada dalam suasana hati yang baik dan, tanpa ragu, orang yang paling senang dengan hasil ini. Gu Yue, ingatlah untuk menyadari perilakumu, terutama di dalam akademi. Di depan para manula yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengalami peristiwa yang mengejutkan dunia, kita bukan siapa-siapa. Sangat penting bagi Anda untuk memberikan penghormatan kepada mereka, jika tidak, masa tinggal Anda di sini tidak akan lama. Selain itu, teman Anda juga akan terpengaruh. Oke. Gu Yue mengangguk diam-diam. Tang Wulin menarik tangannya. Gu Yue, Guru Shen benar. Kamu terlalu impulsif hari ini. Penatuakai hanya menguji kekuatan saya di persidangan keempat, saya tidak terluka sama sekali. Guru Shen, bisakah saya menyusahkan Anda untuk membawa kami ke Penatuakai nanti untuk meminta maaf? Petik 2. Shen Yi menatapnya dengan kaget. Anak ini terlalu matang. Ketika Tang Wulin pertama kali mulai menempa, ayahnya telah benar-benar menanamkan pelajaran ini ke kepalanya, dan ketika ia tumbuh dewasa dan memperluas cakrawala, kedewasaannya melampaui rekan-rekannya. Selain itu, dia adalah kapten kelas 0. Sebagai pemimpin, ia selalu harus mempertimbangkan apa yang terbaik untuk timnya. Justru karena kedewasaan dan kepemimpinannya, Gu Yue, Xie, dan Su Xiaoyan menerima keputusannya dengan sukarela. Gu Yue mengerutkan alisnya sedikit, membusungkan pipinya dengan cemberut yang menggemaskan. Tang Wulin menatap langsung ke matanya dan berkata, saya tahu Anda bertindak demi saya, tetapi kami adalah sebuah tim, Gu Yue. Tindakan Anda juga memengaruhi kita semua, seperti bagaimana meditasi saya yang dalam memaksa kita untuk menjadi siswa yang bekerja. Jangan terlalu keras kepala, Penatuakai menginginkan Anda sebagai muridnya karena dia melihat betapa berbakatnya Anda. Ini adalah kesempatan luar biasa bagi Anda. Itu tidak mudah untuk menjadi Master Armor pertempuran satu kata oleh 20, kau tahu. Memiliki guru yang hebat akan melakukannya. Jadilah keberuntungan yang luar biasa bagi Anda. Petik 2. Di bawah tatapannya yang tulus, Gu Yue tidak bisa melakukan apapun kecuali menundukkan kepalanya dan dengan pelan bergumam, maaf, saya impulsif hari ini. Saya ingin meminta maaf kepada Penatuakai. Petik 2. Tang Wulin tersenyum pada kata-katanya, mengulurkan tangan untuk memberinya pelukan. Itu caranya. Petik 2. Meskipun Gu Yue memerah-merah, dia tidak mendorongnya. Xie melenggang, senyum licik menarik-narik bibirnya. Ya, memang begitu. Dia membuka tangannya. Kaki Gu Yue ditembak. Pergi. Petik 2. Xie mengelak, segera menggerutu. Kamu sangat bias. Kenapa kamu membiarkan kapten memelukmu? Petik 2. Karena dia tampan, kata Gu Yue tanpa basa-basi. Iya itu benar, kapten jauh lebih tampan darimu. Su Xiaoyan juga tidak lupa menggali lebih dalam ke Xie. Shen Yi tersenyum ketika dia menyaksikan kejenakaan mereka. Mereka mengingatkannya pada dirinya sendiri di usia mereka, terpental dengan kegembiraan ketika dia pertama kali diterima di Shrek Academy. Baik, kami mendaftar besok dan Anda harus waspada, jadi tidurlah lebih awal. Menjadi siswa yang bekerja bukanlah hal yang mudah. Kata-kata Shen Yi sepertinya membawa makna tersembunyi. Rumah kayu itu tidak memiliki banyak kamar,
jadi anak laki-laki berbagi satu kamar sementara anak perempuan berbagi kamar lain. Wu Zhangkong juga tidak muncul lagi malam itu. Begitu mereka menabrak tempat tidur, mereka tertidur lelap. Hari yang panjang bagi mereka. Dari 4, Tang Wulin adalah yang terakhir memasuki meditasi. Duduk bersila di tempat tidur, dia menatap tangannya. Cahaya keemasan meledak dari telapak tangannya dan, sesaat kemudian, arwah palu peraknya yang halus muncul di dalam mereka. Tang Wulin menikmati sensasi ajaib ini. Sekarang setelah dihubungkan dengan darah, itu telah menjadi perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Meskipun Mesya kuat, 1000 logam sulingan kelas 1 adalah bahan terkuat yang bisa dibuat. Bahkan kemudian, itu hanya akan menjadi Mesya kelas 1. Jika roh logam halus digunakan untuk membuat Mesya, para master jiwa perlu terlibat dalam proses penciptaan. Fakta itu, serta ukuran Mesya yang tipis, membuat usaha seperti itu praktis mustahil. Mu Chen telah memberitahu Tang Wulin bahwa meskipun pandai besi dipandang kurang penting daripada perancang, pembuat, dan mekanik Mesya, mereka sangat diperlukan untuk membuat armor perang. Faktanya, prototipe baju tempur pertempuran pertama tidak akan ada tanpa ditemukannya pemurnian roh. Mesya, dengan jumlah besar mereka, tidak bisa bergabung dengan seseorang. Armor perang, di sisi lain, dibentuk ke tubuh master jiwa dan bisa dengan sempurna bergabung dan meningkatkan kemampuan pengguna. Armor perang seperti sebuah sirkuit yang diukir pada jiwa bela diri pengguna yang memberi jiwa bela diri set perlengkapan perangnya sendiri dan menyublimasikannya. Dengan munculnya baju perang, kekuatan manusia melonjak ke tingkat yang berbeda. Namun, superioritas mereka yang baru ditemukan juga membawa binatang buas ke jurang kepunahan. Pagoda roh awalnya didirikan untuk memediasi perdamaian antara manusia dan binatang buas. Namun, demi penelitian mereka dalam penemuan jiwa roh buatan, ada periode waktu di mana pagoda roh menyembelih binatang jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan dukungan federasi. Di bawah pengejaran tanpa henti untuk ilmu pengetahuan, dunia binatang buas hancur. Nilai binatang buas anjlok dengan penemuan jiwa roh dan dengan kecepatan penelitian spirit pagoda saat ini, mereka hanya perlu beberapa ribu tahun lagi untuk menciptakan jiwa roh 10.000 tahun. Garis-garis emas berputar di sekitar arwah palu perak yang sangat halus, mirip dengan yang ada di Tang Wulin ketika dia berkultivasi. Seekor naga emas bisa samar-samar terlihat di palu, tapi bukannya sebuah pola, itu tampaknya makhluk hidup saat berkeliaran di sekitar palu. Ini jelas efek dari koneksi darah mereka. Semangat yang diberikan roh memberikan kehidupan logam dan menjadikannya bagian dari tubuh seseorang. Jika seseorang berevolusi menjadi jiwa yang dimurnikan, maka itu akan menjadi bagian dari jiwa bela diri seseorang. Pemurnian jiwa mirip dengan menempa jiwa bela diri seseorang ke ranah yang lebih tinggi. Karena alasan inilah Saint Blacksmiths dihormati di seluruh benua. Status mereka tidak kurang dari seorang master armor pertempuran 3 kata, karena tanpa mereka, armor pertempuran 3 kata tidak akan pernah ada. Adapun pandai besi surgawi, Tang Wulin hanya bisa membayangkan seperti apa dunia itu. Bahkan Mu Chen tidak bisa menjelaskannya kepada Tang Wulin karena dia sendiri tidak tahu seperti apa itu. Itu adalah tujuan hidupnya untuk mencapai tingkat itu. Dengan keberhasilan Tang Wulin dalam penyempurnaan roh baru-baru ini, itu berarti dia sekarang bisa memalsukan baju tempurnya sendiri. Bukan hanya itu, dia telah mengarahkan pandangannya pada tidak hanya satu kata, tetapi 2 kata baju perang. Adapun mengapa dia menetapkan tujuannya begitu tinggi, itu karena dia mengerti sekarang bahwa baju perang tidak memiliki persyaratan kekuatan jiwa yang begitu ketat, seperti bagaimana dia bisa memperbaiki semangat meskipun hanya memiliki 2 cincin jiwa. Bagi seorang pandai besi untuk bahkan mencoba memurnikan roh, standar normal adalah 4 cincin jiwa karena hanya pada saat itulah mereka akan memiliki cukup kekuatan hidup yang diperlukan untuk mempertahankan seluruh proses. Namun dia berhasil dengan hanya 2 cincin jiwa. Prestasi ini hanya mungkin karena kombinasi dari kekuatan surgawi bawaannya, bakat, pemahaman mendalam tentang logam, dan cincin jiwa esensi darahnya. Jika itu yang terjadi, maka mungkin persyaratan kekuatan jiwa yang dia butuhkan untuk baju zirah pertempuran akan lebih rendah juga. Paling tidak ada salahnya untuk mencoba. Satu set baju perang tidak dibuat sekaligus. Setiap item dibuat sepotong demi sepotong. Dia memutuskan untuk mulai bereksperimen dengan bagian yang paling sederhana. Tang Wulin bertobat dengan percaya diri sekarang bahwa ia berhasil dalam pemurnian roh dan dengan kuat percaya bahwa ia tidak membutuhkan 5 cincin jiwa untuk menjadi seorang master baju zirah pertempuran 1 kata. Dengan cincin jiwa esensi darahnya, dia bisa membuatnya hanya dengan 4 cincin jiwa. Selain itu, karena dia sudah bisa memperbaiki semangat, dia tidak akan puas hanya dengan 1 kata armor pertempuran. Akan membuang-buang waktu untuk memulai di sana. Alih-alih, itu lebih efisien untuk membuat baju perang pertempuran 2 kata yang dapat terus berevolusi dengan logam halus roh. Begitu waktu itu tiba, dia bisa segera menamai armor tempurnya dengan 2 kata.